Universal health coverage is the most powerful concept that public health has to offer. Ibu kan seharusnya 130. Iya. Nah, ini banyak kali kurangnya. Ini saya. Assalamualaikum. Ini kita timbang dulu ya, Pik. Tegak lurus, Topik. Tegak lurus. Jadi pada saat pertolongan pertama itu nggak boleh tuh rumah sakit minta DP, dana, atau bentuknya apapun untuk pertolongan pertama. Jadi setelah pertolongan pertama diobservasi, keluarlah hasil medisnya, apakah dia dirawat inap atau dirawat jalan. Kalau rumah sakitnya kayak sama BPJS, maka bisa dirujuk. Secara umum tentu saja pelayanan kesehatan di Indonesia cukup baik, akses kesehatan cukup baik, tapi bahwa dunia menghadapi masalah akses kesehatan iya. Karena itulah beberapa waktu yang lalu WHO mengeluarkan konsep UHC, Universal Healthcare. Maksudnya adalah agar semua orang di dunia ini mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa harus diperberat oleh biaya. Secara umum saya kira Indonesia memberikan pelayanan kesehatan yang memadai pada rakyatnya. Memang tentu saja masih ada kekurangan di sana sini, apalagi untuk daerah-daerah yang terpencil, perbatasan atau kepulauan. Kondisinya bapak itu udah dirapin semua di kamar, terus saya ngambil suratnya di bawah sama suami, sama abang ipar. Dilihat, loh kok ini ada tagihannya gede banget, 91 juta. Kan gak mungkin bapak udah dirapin terus kita kasih tahu langsung, kan gak mungkin, apalagi operasinya jantung ya mas. Ya udah, sebisa saya ngomong sama kasir, terus saya konfirmasi gini, nanti saya buat surat keterangan tidak mampu atau apalah, yang penting orang tua saya keluar dulu gitu. Ya udah, saya bikin, saya ditahankan KTP-nya semua segala macam tuh data. Akhirnya bapak keluar. Itu kita nggak dikasih tahu, nggak dikonfirmasi ini pasien umum atau pasien bukan, karena pasien biasa, karena di tulisannya kan tetap KJS masih di cover. Ternyata pas terakhir aku ambil surat di kasir udah ada tagihan 91 juta itu. Jadi kondisinya dia nggak ada. Harusnya memang kan kalau misalnya emang pasien umum, mungkin kita harus save dana masuk dulu berapa baru ada tindakan. Nah ini enggak. Dua kali, pagi sama sore. Kalau yang metformin malam 1. Pas lagi ngurusnya itu kan pakai KJS ya di kertas pinknya itu. Nah cuma di kertas itu tuh ternyata ditulis sama orang BPJS-nya dari rumah sakit itu, harap kunjungi loket C pukul 11. Nah cuma ibu yang ngurus terus adik itu nggak ada yang baca, dan kondisinya mereka nggak kasih tahu secara langsung. Misalnya nih ibu abis dari sini ke sini ya, ibu abis dari sini ke situ ya gitu. Itu enggak, cuma notabene cuma ditulis gitu. Udah orang tua kan, oh ya udah kalau dipikir udah rapi ya udah rapi. Ternyata pas kita lihat-lihat ditulis di kertas dan kita nggak datengin loket itu. Utang di rumah sakit harapan kita hanya bisa ditanggung 80%. Ini rumahnya bang? Rumahnya yang ini. Oh iya, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Ya, Pak. kemungkinan hari Senin kita langsung bersurat sih mbak. Senin. Karena Sabtu Minggu kan libur nih. Apa Jadi, aja yang harus disiapin jadi mas? Ini aja. Itu doang? Ha. Kakak KTP enggak? Oh iya sama itu. Kakak KTP bapak? Yang dari direktorat? Oh dari direktorat. Itu aja acuannya sih mbak kalau dari kita. Jadi butuhnya peran pemerintah terkait kesehatan maupun dari BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan untuk melakukan sosialisasi gitu, tentang hak kesehatan bagi warga. Warga harus terjamin masuk ke rumah sakit dan harus tercover segala tindak medisnya seperti itu sesuai dengan amanah undang-undang dan undang-undang rumah sakit dan undang-undang kesehatan.
Jadi untuk sekarang nggak ada sistem pembebasan hutang, Pak, terus nggak ada pemutihan. Terus apa namanya, hutangnya itu kalau misalnya selama crash program ini nggak dibayarin, balik lagi. Jadi 76,5. Kalau misalnya mau bayarin harus di bulan ini sebelum tanggal 30. Beda 16,8. Iya jadi Pak. Bener kan, ada yang nanti kelewatan kita coba belum? ya. Aku ceritain. Gimana cara? Pak Wali. Kita coba Insya Allah dibantu kan Pak Wali. Mudah-mudahan bisa. Mahalnya akses kesehatan seharusnya sudah bisa tertanggulangi oleh sebuah jaminan sosial kesehatan sih Mas. Artinya kebutuhan pelayanan kesehatan, akses kesehatan masyarakat harus mampu dijamin oleh jaminan sosial kesehatan. Nah ini karena juga merupakan dari amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan di Undang-Undang Kesehatan sendiri itu. Rumah sakit harus memiliki badan pengawasnya agar layanannya terus terawasi dan apabila ada kendala bisa ditanggulangi oleh badan pengawasnya. Dan juga menurut saya adalah bagaimana sebuah pelayanan ini mampu untuk memberikan solusi bagi masyarakat gitu. Mulai dari pelayanan yang sifatnya administrasi, yang sifatnya melakukan rehabilitasi gitu. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana kalau kita berbicara kesehatan adalah bagaimana warga negara ini bisa mengalami peningkatan dalam sebuah kesehatan. There is no one-size-fits-all model. Countries must take into account their, historical development, their health system capacities, and also their ability in terms of the speed and the scope of coverage to move over time. Pertama kita mesti tahu dulu yang namanya pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu bukan hanya pengobatan. Pelayanan kesehatan itu harus lengkap dari pelayanan primer, pelayanan sekunder, pelayanan tersier. Termasuk juga promotif preventif, itu juga bagian dari pelayanan kesehatan. Jadi upaya vaksinasi misalnya, atau upaya orang hidup sehat, itu juga bagian dari pelayanan kesehatan. Nah, selain pengobatan orang sakit. Nah, itu satu. Yang kedua, pelayanan kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri, dia tergantung juga dari situasi sekitarnya. Jadi memang untuk bisa meningkatkan pelayanan kesehatan kalau seluruh tempat, maka semua fasilitas di semua tempat juga harus tersedia. Sehingga pelayanan kesehatan bisa berjalan, meningkat bersama-sama juga dengan pelayanan-pelayanan yang lain yang ada di daerah itu. Bentar. 150/90. Nanti minum obat tensi saja. Supaya maksudnya menjaga kesehatan saja toh. Ada keluhan lain kah Bapak? Dia mungkin Mama ada rasa lihat Bapak ada bagaimana yang mau disampaikan. Tapi ada satu hal juga yang penting untuk di kedepannya adalah data. Karena pelayanan kesehatan atau pemerintah dapat memutuskan program mana yang akan dilakukan harus sesuai dengan bukti yang ada, data ilmiah yang ada. Jadi ketersediaan data itu merupakan hal yang mutlak yang perlu dikumpulkan dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam hal ini digitalisasi yang tadi Anda sebutkan salah satu arah ke sana, tapi ketersediaan data dan kemampuan mengolah data itu kan tersedia begitu. Kemudian kalau data kesehatan ini harus diikuti terus-menerus. Tidak boleh data itu sesaat saja. Ribut-ribut tentang komorbid COVID misalnya saja ya. Nah, komorbid itu dasarnya mana? Kalau semua orang sudah tercatat sistemnya secara digitalisasi, maka kita tidak perlu bawa kertas-kertas lagi, dan kita juga tidak perlu lupa karena data semua masuk dalam satu sistem. Sebenarnya bukan hanya kita, karena beberapa tahun lalu WHO sudah mengeluarkan digitalisasi kesehatan itu. Ada roadmap-nya sampai tahun 2025, roadmap digitalisasi kesehatan.
data yang dicatat secara terus-menerus dan action segera itu adalah bagian penting dari pelayanan kesehatan. Selain alat, tentu saja alat penting, rumah sakit yang bagus, puskesmas yang baik itu penting, tapi kesadaran masyarakat tentang kesehatan, data dan SDM kesehatan saya kira itu hal yang penting untuk Indonesia ke depan. Maaf, ini dengan rekan relawan Indonesia. Iya Ibu, saya dengan Tian Hermawan, relawan kesehatan Indonesia. Ada yang bisa dibantu Bu? Saya minta tolong, tetangga saya ada yang sakit, dia butuh pertolongan. Tapi BPJS-nya itu mati Pak. Jadi gini Bu, dari relawan kesehatan Indonesia arahannya, kalau kondisi tetangga Ibu atau warganya gawat darurat, itu bisa dibawa aja Bu ke IGD terdekat rumah sakit yang ada di sana. Ini kan warga DKI ya Bu ya? Iya. Nah kalau warga DKI nanti apabila dia belum punya BPJS atau JKN-nya, yang penting syaratnya ada KTP dan KK DKI. Nanti kalau pasiennya dirawat, minta surat keterangan rawat inap dan bawa ke puskesmas kecamatan untuk diaktifkan JKN PBI-nya. Kalau saya melihatnya personalisasi layanan kesehatan itu tergantung dari infrastruktur, karena infrastrukturnya juga apakah memadai atau menjadi sebuah akses kebutuhan bagi masyarakat ketika Indonesia memiliki geografi yang sangat luas gitu. Dengan jumlah warga negara yang banyak, infrastruktur layanan kesehatan baik rumah sakit, baik puskesmas, baik klinik yang seharusnya bisa diakses oleh semua warga dengan layanan BPJS, dengan jaminan sosialnya, tapi sampai saat hari ini belum semua bisa untuk diakses gitu. Karena ada beberapa rumah sakit yang tidak kerjasama oleh BPJS, seperti itu Mas. Karena biasanya yang laporan ke kita kan warga prasejahtera. Artinya mereka untuk berobat ke rumah sakit atau layanan kesehatan menggunakan sebuah jaminan sosial. Nah makanya BPJS ini mempunyai peran penting sebenarnya Mas terkait pelayanan kesehatan di Indonesia. Apabila BPJS memiliki konsep universal health coverage, artinya semua layanan kesehatan bisa diakses, maka sebuah layanan kesehatan itu harus melakukan kerjasama dulu. Apa sih standarisasi kegawat daruratan ini? Itu nggak pernah dijelaskan kepada warga secara medis. Walaupun udah berdarah-darah datang ke rumah sakit atau luka dianggap tidak gawat darurat, apa standarisasinya dalam medisnya itu? Secara orang awam kita kan nggak tahu. Kalau untuk akses di DKI Jakarta itu masih terbilang mudah, tapi untuk di daerah-daerah lain aksesnya masih sangat kesulitan. Jadinya perlunya perbanyak infrastruktur dan perbanyak untuk pelayanan bagi warga yang prasejahtera sih. Itu yang menjadi sebuah poin kenapa personalisasi layanan kesehatan di Indonesia yang mungkin bisa di bawah negara yang lain. Karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, luas wilayah yang sangat banyak dari negara-negara yang ada di Asia. Misalnya ini memang dia kondisinya bagaimana, nanti saya bantu lihat sama maksudnya kondisi masyarakat secara umum gitu ya. Sebenarnya di dalam undang-undang sudah ditetapkan bahwa anggaran kesehatan itu 5% dari APBN. Nah, sepanjang yang saya tahu angka itu belum pernah tercapai. Jadi kalau bisa memang harapan anggaran 5% dari APBN itu bisa terpenuhi tanpa harus mengubah aturannya lagi. Kalau itu sudah bisa terpenuhi saja, sudah banyak yang bisa dilakukan. Karena ada aturan, saya kira 20% buat pendidikan, 5% buat kesehatan. Sekarang itu dulu dipenuhi gitu.
5% itu paling sedapat mungkin sebagian besar untuk pelayanan kesehatan, bukan semata-mata untuk BPJS saja, karena BPJS sekarang mengambil porsi cukup besar untuk bagian dari anggaran kesehatan. Jadi anggaran untuk memberikan pelayanan kesehatan dari mulai primer sampai tersier itu kalau anggaran itu bisa tersedia dalam sesuai dengan aturan yang ada 5%, saya kira sudah akan banyak dampaknya. Bulan ini ada satu masalah di bidang pelayanan di mana warga tersebut sakit masuk lewat IGD ke rumah sakit swasta, dan itu menggunakan BPJS, tapi BPJS-nya ini ditolak. Yang saat ini mesti diperbaiki nomor satu adalah meningkatkan promotif preventif. Sambil tetap berjalan kuratif rehabilitatif memang, tapi meningkatkan promotif preventif merupakan satu hal yang penting. Nah dalam hal ini, karena kita sekarang dalam pandemi COVID, yang kedua kita sebagai anggota masyarakat harus lebih memperhatikan kesehatan kita. Yang ketiga, menyediakan sarana untuk promotif preventif juga. Misalnya saja, menyediakan taman di kota untuk orang berolahraga, itu adalah bagian dari kesehatan. Karena dengan melakukan olahraga secara rutin, maka orang bisa hidup lebih sehat. Jadi jangan kita melihat kesehatan itu identik dengan adanya rumah sakit, alat yang canggih saja semata. Jadi pada siang hari ini saya ingin mensosialisasikan terkait jaminan sosial kesehatan yang ada di DKI Jakarta, karena kita berdomisili atau bertempat tinggal di DKI Jakarta. Untuk jaminan sosial kesehatan yang ada di DKI Jakarta, itu ada 4 jaminan sosial kesehatan yang bisa kita gunakan sebagai penjaminan di rumah sakit. Jadi jaminan sosial kesehatan ini digunakan berdasarkan kronologi kita masuk ke rumah sakit. Makanya perlunya sebuah sistem kesehatan yang ada di lingkup RT agar warga yang berada di lingkungan di RT tersebut mengalami atau memiliki kesadaran dalam sebuah hak kesehatan mereka. Tentunya juga pengetahuan tentang kesehatan. Nah, makanya pentingnya kegiatan preventif promotif kesehatan ini yang harus dikencangkan sosialisasinya di lingkungan warga di tingkatan grassroots, agar penyakit tidak menular maupun penyakit menular bisa ditanggulangi atau bisa menurun angkanya. Selamat pagi anak-anak. Oke, Ibu dari Puskesmas akan memberikan imunisasi. Sudah tahu apa itu imunisasi? Ketika warga negara menjadi sehat, tingkat layanan kesehatan juga pasti sangat menurun untuk mengakses layanan kesehatan karena warganya sehat gitu. Nah inilah yang menjadi konsentrasi kita juga di Relawan Kesehatan Indonesia, bagaimana caranya kita bisa memberikan atau kita bisa membentuk sebuah konsep untuk menerapkan atau mensosialisasikan tentang preventif dan promotif kesehatan di lingkungan warga. Kalau misalnya nih Bu, ada warga kita, tetangga kita yang sakit dan keadaannya gawat dan darurat, maka kewajiban kita adalah membawanya ke IGD rumah sakit terdekat. Itu untuk pertolongan pertama sesuai dengan Perpres 16 2016. Jadi pada saat pertolongan pertama itu nggak boleh Bu rumah sakit mintain DP, dana atau bentuknya apapun untuk pertolongan pertama. Jadi, komunitas warga siaga adalah suatu komunitas dari kumpulan masyarakat yang peduli terhadap kesehatan. Artinya melakukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika ada warga yang sakit atau membutuhkan arah atau jalur untuk ke rumah sakit. Adanya komunitas warga siaga ini artinya ikut juga menyuluhkan artinya kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu. Apa sih untuk mencegah kesehatan penyakit itu sendiri gitu. Tapi ketika mereka kena penyakit dan lain-lain, warga pun siap untuk melakukan pertolongan pertama untuk warga yang sakit.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Ibu Yus. Oke. Saya mau menanyakan ini, saya kan punya Askes. Apakah itu sama dengan BPJS gitu? Iya, dengan komunitas warga siaga, jadi kita ya masyarakat yang sebelumnya tidak tahu tentang layanan kesehatan sendiri jadi tahu. Jadi kita memberikan penyuluhan itu sendiri gitu. Apa sih BPJS itu dan apa sih yang mereka peroleh dari BPJS itu sendiri dan mengapa mereka harus sering kontrol, karena ketika BPJS dalam jangka waktu tertentu dinonaktifkan akan berakibat kerugian untuk masyarakat sendiri gitu kan. Jadi emang mereka harus kontrol, walaupun semua diberi vitamin atau dicek segala macam tensi dan lain-lain, itu kan penting juga sebenarnya gitu sebelum penyakit itu parah. Contoh kita ketika warga membutuhkan donor darah, itu kan ada tuh akhirnya masyarakat, oh yang donor, misalkan donor darah dibutuhkan B, oh berarti warga A, B, C, D ini golongan darahnya B, tinggal ditelepon, siap ya Bu, ya Pak, ya siap, ayo kita bawa. Jadi kan memudahkan daripada harus mencari kemana-mana, nge-share melalui grup dan lain-lain gitu kan, belum tentu kenal juga orangnya gitu kan. Dengan adanya komunitas warga siaga yang mempunyai bank darah itu sendiri kan akhirnya ke-cover hal-hal seperti itu. Paling saya harapkan adalah agar kita semua peduli akan kesehatan kita. Itu modal yang paling besar daripada infrastruktur, daripada sistem, daripada segala macam. Jadi kesadaran masyarakat akan kesehatan itu modal dasar yang utama. Kami berharap bahwa banyaknya regulasi yang tidak bertentangan dengan regulasi yang lain. Artinya jangan sampai ada regulasi yang menggugurkan hak kesehatan dari warga negara. Karena hak kesehatan dari warga negara ini sudah terjamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.